Ya mudah-mudahan kita ada sejarah baru dengan stadion yang lain. Kita belum tahu di mana dan tidak mau mendahului. Yang paling penting doakan saja yang terbaik untuk hasilnya. Nah, Dok, ini kan kalau secara tim kan ini tim namanya baru lah ya Dok ya, walaupun manajemennya udah berpengalaman lah Dok kita bilang. Nggak pengalaman kali. Harusnya kamu nggak ada. Ini masih baru 5 tahun kurang aja. Ya siapa Peggy ya? Peggy ya betul masih Peggy ya. Udah lewat PAUD lah. Kira-kira Dok nanti dengan untuk menjaring supporter kembali, apakah dari Karo United, dari Sada Sumur, gimana kira-kira Dok untuk supporter kita kan jujur kita kan pengen itu ya tetap ada pasti yel-yel pendukung lah gitu. Dimanapun nanti home base-nya stadion dari Sumur United. Gimana kira-kira? Ya, pada prinsipnya kami sebuah klub pasti ingin memiliki yang namanya struktur, ya, dan paling lumrah di mana tidak ada juga klub yang baru berdiri kemudian langsung memiliki basis supporter sampai 1000 orang berarti. Ya, semua butuh proses. Tapi saya yakin seiring dengan prestasi, seiring dengan gaya bermain, pasti akan banyak fanatisme itu. Alhamdulillah saja untuk dari sisi Liga Nusantara kemarin, kalau yang kita lihat secara medsosnya tadi sudah banyak yang mendukung, bahkan alhamdulillah juga gitu. Kita coba iseng-iseng buka open PO penjualan jersey. Awal mulai kita berpikir sudahlah tidak ada ini paling, tapi alhamdulillah penjualan itu juga lumayan. Jadi dari sini kita melihatnya ada sisi optimisme kita ke depannya. Mudah-mudahan ya, kalau dulu ada Sada Warrior, kemudian dulu ada supporter dari Karo United, ya mudah-mudahan mereka bisa kembali mendukung kita Sumur United. Mari kita rapatkan barisan kembali. Ingat satu hal terkait pergantian nama, itu bukan kemauan satu-satunya, dan itu ada dasar komunikasi, bukan karena like and dislike, bukan karena suka fans 1 dan 2, tapi yang pasti ada faktor-faktor X yang mungkin kita nggak bisa sebutkan secara umum. Ya rahasia perusahaan lah kita bilang. Yang jelas klub ini tetap masuk biasa dan tetap bebas kriminal, tapi dengan cita rasa yang lebih global di Sumatera Utara. Terus Dok, ini cerita juga tentang tadi kan 80% di Liga 2 juga harapan kita putra-putra Sumatera Utara. Nah, berarti pengennya kayak Atletico Bilbao gitu Dok ya, putra-putra daerah itu tetap yang dipertahankan kita tuh gimana kira-kira Dok? Justru aku nggak tahu Atletico Bilbao itu gimana. Mayoritas yang aku tahu dulu si siapa yang Espanyol gitu, ya rata-rata dari Bosque-nya ya. Berarti dia Boimo gitu ya. Ya Bosque ya. Karena nggak bisa ngelamar kerja ya. Kalau jadi job ya. Nah, jadi lumayan sampai deh. Tapi kira-kira Dok, dengan jujur kita bilang Dok, kan kita tahu juga Bang Arya Sinulinga juga kan jadi selagi owner sekaligus juga kan di PSSI juga dan Asprov juga, ketua Asprov kita juga. Kira-kira putaran-putaran kompetisi liganya bagaimana? Itu juga karena aku udah wawancara juga Dok dengan 40 klub dari tim senior kita 1950 PSMS Medan. Mereka kan minta itu ada kompetisi gitu. Kira-kira apakah itu nanti akan dilakukan oleh Sumur United atau bagaimana kira-kira untuk kompetisi internal di Sumatera Utara sehingga kira nanti 80% kuota pemain-pemain Sumut yang berkualitas bisa dikontrak oleh Sumur United. Iya, kalau untuk kompetisi internal kan berbeda latar belakang ya. Kalau PSMS dia dengan perserikatan, dengan banyaknya klub mereka, dengan 40 tadi dengan kompetisi internal, dan saya sempat melihat juga yang dulu masanya PSMS dulu Ekopan 51, kemudian POP polisi pajak dan sebagainya. Kalau misalnya dari sisi PSMS mungkin itu baik untuk dilakukan, tapi untuk Sumur United kita kan belum punya basis anak klub di bawahnya. Jadi kita kalaupun kita melakukan juga dasarnya apa ya, kemudian pesertanya apa.
Kemudian yang kedua, kompetisi yang pasti kalau ditanya dari sisi Pak Arya Sinulinga di Asprof, kalau saya melihat dari sisi kacamata Asprofnya sendiri, kompetisinya sendiri sudah cukup banyak sekarang jam terbangnya. Jadi kalau saya lihat dari sisi pelatih, wasit, pemain, jam terbangnya juga sudah mulai bertambah. Betul. Dan harapan kita dari kompetisi-kompetisi resmi punya provinsi, dari situ kita justru bisa mengambil penilaian pemain-pemain tadi baik atau tidaknya tadi gitu. Karena kalau kompetisi resmi dari kami sendiri kan juga nggak begitu banyak ya. Tapi kalau dengan kompetisi si Asprof ya tadi, skopnya mungkin jauh lebih luas ya. Jadi nggak Sumatera Utara ya. ya sampai seperti yang saat ini jalan di Liga 4 Ya. jalan itu ada yang dari Victory Dairy, dari PSG dan sebagainya. Ya, siapa yang tahu ada pemain-pemain berbakat yang ternyata bisa bersaing. Apakah Sanjay Hutoyulu bisa bermain? Wilson Tugatoro. Ya, segala sesuatu mungkin di dunia asal dia mau berusaha dan berdoa. Nijak kali bulan Ramadan. Karena tadi alunan lagunya juga Ramadan kali, wih. Padahal enggak. Awal-awal. Terus kalau ini sendiri dari Pak Arya gimana? Animo beliau melihat kemenangan ini, apalagi beliau tahu persiapan kan minim. Yang disampaikan beliau kepada anak-anak dan kepada manajemen apa kira-kira, Dok? Yang pasti satu yang selalu ditekankan sama dia, dia pingin putra putri terbaik Sumut itu ada di Sumut United. Dia hanya pingin itu, dan dengan motivasi itu kita pingin sama-sama kita majukan Sumut United ini. Dan sesuai dengan arahan beliau, dan itu sudah kita jalanin mulai dari Liga 3 nih, yang seperti di awal saya sampaikan. Liga 2 juga bakal kita pakai seperti itu, dan kita bakal buktikan bahwa itu juga nggak salah gitu. Bukan berarti kalau mau sukses harus beli pemain mahal semua gitu loh. Nggak melulu juga gitu. Nggak juga, buktinya Monja banyak barang bagus gitu kan. Iya. Yang saya pakai juga Monja. Ya, tinggal tergantung tengok tanggal buka balnya aja. Hari Minggu kalian datang ke Sambu. Hari Minggu ya. Tempat aku sana ngajak melatih Senin deh. Ya, ke Senin lagi sana dong. Oke, jadi artinya beliau bilang ya sudah berikan terbaik, apresiasi juga berarti ya, Dok ya. Ya, siap sana beliau, Bu Yosefin, Pak Mahendra, itu support yang luar biasa dari 3 individu tadi terhadap klub ini, ya. Bahkan anak-anak yang Bu Pipin dan Pak Mahendra yang tiga-tiga diboyong sampai ke Jawa juga gitu. Ikut roadshow juga berarti? Ikut roadshow, luar biasa, termasuk keluarga saya juga, termasuk keluarga pemain. Intinya semua ini bakal sukses kalau ada support sepakat. Dan alhamdulillah ya, support ikhlas dari keluarga tadi, dan ditambah pemain yang gak nego-nego dan dan berasal dari Sumatera Utara yang dia ingin memajukan kampung halamannya, memajukan diri dia sendiri, dan buat bangga keluarganya, ya hasilnya bagus. Terus kalau Bu Yosefin lagi sebagai apa sih, Dok, sekarang beliau? Karena beliau di nasional berhasil juga kan ngasih prestasi juga kan ke tim nasional putri. Ya, Beliau selaku apa dia kalau di manajemen? beliau tuh kalau saya bilang QC-nya, quality control. Penting itu di setiap perusahaan harus ada QC, Bos. Biar tahu produksinya tuh udah mantap, udah matang atau belum. Karena bagi kami itu apa sih arti sebuah nama? Ya. Yang paling penting sama kami kerja. Waduh. Terus satu lagi, Dok, itu kan aku tengok story-nya Ridwan Saragi ya. Ucapin makasih kepada semua orang gitu. Semua diucapin di medsos. Kira-kira nih, Dok, tulangku ini apakah nanti udah ada appointment baru atau kerjasama baru nggak nanti, Dok, untuk next? Bang, kita kasih tahu kawan. Wah, ya Bang. Ya, prinsipnya kami keluarga. Yang namanya keluarga itu tali silaturahmi nggak bakal putus. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Iya. Kalau kasih tahu sekarang nggak seru. Nggak seru nanti. Jadi undang lagi sampai 5 tahun. Terus, Dok, kalau cerita misalnya, Dok, dokter lah mungkin sebagai manajer pasti dekat dengan pelatih. Sosok Ridwan Saragi sendiri, kita bukan mengemaskan beliau gitu, tapi sosok Ridwan Saragi yang manajer lihat apa sih? Ya, aku cek dulu. Ada nggak SMS banking dia masuk? Kalau ada masuk, bagus-bagus bilang nanti. Kayaknya ada.
Ada nih ya. Semua diucapin di medsos. Kira-kira nih dok, tulangku ini apakah nanti udah ada appointment baru atau kerjasama baru nggak nanti dok untuk next? Bang, kita kasih tahu kawan. Wah, ya bang. Prinsipnya kami keluarga. Yang namanya keluarga itu tali silaturahmi nggak bakal putus. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Iya. Kalau kasih tahu sekarang nggak seru. Nggak seru nanti. Nggak diundang lagi sampai 5 tahun. Terus dok, kalau cerita misalnya dok, dokter lah mungkin sebagai manajer pasti dekat dengan pelatih. Sosok Ridwan Saragi sendiri, kita bukan mengemaskan beliau gitu, tapi sosok Ridwan Saragi yang manajer lihat apa sih? Ya, aku cek dulu. Ada nggak SMS banking dia masuk? Kalau ada masuk, bagus-bagus bilang nanti. Kayaknya ada tuh. Ada nih ya. Gimana sih sosok seorang Ridwan Saragi di mata manajer? Kalau mata kawan kan bagus, manajer nih sekarang profesional. Sosok Coach Ridwan Saragi, Coach Susanto, Coach Dede, dan Coach Firja, mereka berempat memang sosok keluarga yang komplit. Cita rasanya komplit. Mereka bisa membangun keakraban dengan pemain, mereka bisa membangun keakraban dengan manajemen, mereka juga bisa membangun keakraban dengan eksternal. Oh iya iya. Eksternal ini bukan berarti bandar dan Ya, sebagainya, bukan. bukan. Tapi Wartawan lah inilah. eksternal ini bisa wartawan, bisa dengan pelatih-pelatih dari Liga 2, pelatih-pelatih yang ada dari Liga 4. Ya, seperti ketika kita main di Bantul, Coach Ridwan juga komunikasi dengan coachnya Persibo Bantul. Kemudian intinya kita jangan pernah lelah untuk belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Nah, Coach Ridwan juga punya itu gitu. Dan hal yang paling serunya adalah dia bisa menerapkan posisinya tadi tergantung dengan kondisi. Kapan dia menjadi seorang pelatih, kapan dia menjadi seorang abang, kapan dia menjadi seorang kawan bagi pemain ini tadi dan pada manajemen. Sehingga kerja dari manajemen itu agak sedikit jauh lebih gampang, lebih ringan. Karena bagi kita adalah tim pelatih, tim ofisial itu satu kesatuan di dalam satu klub. Jadi si pemain tadi bertanggung jawab terhadap pelatih, pelatih bertanggung jawab dengan manajemen. Siap. Nah, posisi Coach Ridwan dia mampu sebagai jembatan antar kedua belah pihak. Sehingga posisi tim itu tadi tidak ada yang merasa superior di dalamnya. Lalu yang poin berikutnya adalah tidak ada intervensi yang overlapping di dalamnya. Jadi misalnya, wah ini gara-gara manajemen nih, jadi tidak ada saling menyalahkan. Ini gara-gara pemain A, si B, si C. Ketika tim kalah, baik saya maupun Coach Ridwan maupun manajemen lainnya, kita pernah menyatakan bahwa ini salahnya gara-gara salahnya gara-gara si B. Tidak ada pemain yang salah. Nah itu juga kami satu frekuensi sama Coach Ridwan. Coach Ridwan juga sama. Jadi bagi dia tidak ada yang ini salah si A si B, sama saya juga. Jadi yang kalau mau salah salah saya, salah yang Coach Ridwan. Jadi kalau misalnya habis pertandingan ternyata kalah, yang banyak merenung itu justru kami berdua. Kenapa ya? Gitu. Analisis lagi, lihat lagi pertandingannya, rewind pertandingan itu. Tapi ini sambil dokter banyak apa orang tahu lah manajernya ya. Banyak Lagi cek SMS banking. Udah aku bilang gini, masuk nggak dari Bang Ridwan nanti ya? Tapi gini dia, yang kemarin pernah viral juga itu waktu apakah kita ada pertandingan apa sih itu dok? Aku lupa itu dokter kan nggak hampir ditayangin tuh ya. Yang Coach Ridwan agak tempeleng sayang kepada Bang Firza. Tapi menurut aku nggak sayang gitu kan, itu keras sih menurut aku ya, keras. Tapi di situ sudut pandang lah yang beda. Kalau menurut aku nih keras, tapi mungkin gara-gara militer dua-dua aman lah ya. Itu kenapa? Apakah memang karena itu udah keselnya dengan kepemimpinan seorang wasit, atau memang itu trik yang dibuat manajer dengan kepelatihan supaya
tim goyang, tim lawan goyang dan wasit goyang apa gimana kira-kira tuh? Ini mau jawabnya jujur atau enggak? Karena ya bulan Ramadan ini ya. Karena kan jarang Jo, maksudnya kan aku nggak nyangka tuh waktu di Pirja yang kemarin, Pirja pendiam tuh.